adil, semesta tidak menghukum dengan kemarahan, tapi dengan kesepian. Mereka yang dulu bermain api, akhirnya terbakar oleh apinya sendiri. Yang dulu menertawakan kesetiaan, kini hidup ditemani sepi dan penyesalan. Selingkuh memang terlihat menyenangkan di awal, seolah penuh warna dan kebebasan. Tapi waktu selalu membuka wajah asli mereka. Apa yang dulu tampak indah, berubah jadi luka yang tak bisa disembuhkan. Dan di titik itulah, mereka mulai menyesali segalanya dalam diam. Jadi di video ini, aku ingin membahasnya bersamamu. 10 karma saat tukang selingkuh sudah hidup sendirian. Untuk kamu yang sedang berjuang menyembuhkan luka, teruslah berjalan dengan kepala tegak. Jangan biarkan luka membuatmu jadi seperti mereka. Mari kita mulai. 1. Mereka menyadari terlambat siapa yang benar-benar tulus. Awalnya, mereka merasa hebat, merasa diinginkan, merasa bisa memilih siapapun yang mau mereka cintai. Seolah cinta adalah permainan yang bisa diatur sesuka hati. Mereka menipu satu hati, lalu menenangkan diri dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Katanya hanya salah langkah, katanya hanya bosan. Tapi yang benar-benar terjadi, mereka kehilangan seseorang yang mencintai mereka dengan sepenuh jiwa. Seseorang yang selalu sabar, meski sering disakiti. Seseorang yang hanya ingin dicintai dengan sederhana, tapi sungguh-sungguh. Saat itu, mereka tidak sadar. Yang tulus terlihat membosankan. Yang setia dianggap terlalu mudah ditebak. Yang jujur terasa terlalu biasa. Mereka mengejar yang baru, yang menggoda, yang membuat mereka merasa hidup kembali. Padahal yang mereka kejar hanya bayangan dari kebosanan sendiri. Waktu berjalan, satu demi satu hubungan baru terasa hampa. Tidak ada kedekatan seperti dulu. Tidak ada kenyamanan yang sama. Hati mereka mulai bertanya-tanya. Mengapa dulu begitu mudah melepas seseorang yang begitu sabar? Mengapa cinta yang tulus terasa tidak menarik saat masih dimiliki? Dan mengapa penyesalan datang justru saat semuanya sudah terlambat? Malam demi malam, rasa sepi datang tanpa diundang. Tidak ada lagi pesan selamat malam. Tidak ada lagi tawa sederhana di pagi hari. Hanya kenangan yang kini berubah menjadi hantaman yang pelan tapi menyakitkan. Mereka membuka pesan lama. Mereka menatap foto-foto yang dulu diabaikan. Setiap kalimat terasa seperti luka yang terbuka lagi. Setiap senyum lama menjadi pengingat tentang apa yang sudah hilang. Mereka baru sadar, yang tulus tidak banyak bicara. Yang benar-benar mencintai tidak selalu menuntut. Dan yang sabar, bukan berarti tidak bisa lelah. Tapi kesadaran itu datang terlambat. Sangat terlambat. Karena saat mereka ingin memperbaiki, yang dulu mereka sakiti sudah memilih untuk tenang tanpa mereka. Kini mereka hidup dalam penyesalan. Bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Versi yang dulu bisa dicintai dengan sepenuh hati oleh seseorang yang benar-benar tulus. Mereka mencoba mencari pengganti, tapi tidak ada yang sama. Tidak ada yang bisa mencintai dengan ketenangan seperti dulu. Tidak ada yang bisa memahami tanpa perlu banyak bicara. Semua hubungan baru terasa kosong. Banyak tawa, tapi tidak ada kedalaman. Banyak pelukan, tapi tidak ada kehangatan. Semua terasa seperti sandiwara yang mereka tulis sendiri. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan besar. Kadang, ia datang lewat kesadaran kecil yang menyakitkan. Kesadaran bahwa orang yang mereka remehkan dulu adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti mereka tanpa syarat. Dan itulah bentuk hukuman yang paling sunyi. Mereka melihat orang itu bahagia dengan orang lain. Melihat senyum yang dulu hanya mereka yang tahu artinya. Dan sadar, tak ada yang bisa mengulangnya lagi. Sekarang, mereka hanya bisa memandangi dari jauh. Menyesap pahitnya kehilangan yang mereka buat sendiri. Mereka mencoba tegar. Tapi hati mereka tahu, tak ada yang bisa menenangkan seperti cinta yang dulu mereka sia-siakan. Waktu terus berjalan. Orang lain mungkin datang dan pergi. Tapi nama yang satu itu akan selalu tinggal di kepala mereka. Sebagai pengingat tentang apa yang tidak pernah mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Dan itulah karma paling halus yang bisa diberikan kehidupan. Mereka tidak kehilangan dunia.
Mereka hanya kehilangan seseorang yang dulu membuat dunia terasa indah, dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang, kita baru tahu siapa yang benar-benar tulus. Justru setelah semuanya pergi. Cinta sejati tidak pernah minta pengakuan besar. Ia hanya minta dihargai selagi masih di sana. Hati yang tulus tidak akan menunggu selamanya. Saat terlalu sering disakiti, ia akan memilih pergi tanpa bising. Dan saat itu terjadi, kamu tak hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan ketenangan yang dulu selalu kamu anggap biasa. 2. Mereka menyadari karma bekerja tanpa harus ada balas dendam. Awalnya, mereka merasa menang, merasa bebas, merasa hebat, merasa takkan kehilangan apapun. Mereka tertawa di atas luka orang lain tanpa sadar bahwa waktu mencatat segalanya. Mereka lupa, semesta tidak butuh saksi untuk menegakkan keadilan. Karma tidak terburu-buru. Ia tidak berteriak, tidak menuntut perhatian. Ia hanya berjalan pelan, pasti, dan selalu sampai di tujuan. Kadang datang lewat kesepian yang tanpa sebab. Kadang lewat kehilangan kecil yang terasa seperti teguran dari langit. Tidak ada yang menampar mereka di depan orang banyak. Tidak ada yang memaki atau menghukum secara langsung. Tapi perlahan, hidup mulai memberi pelajaran dengan caranya sendiri. Pelajaran yang sunyi, tapi tajam. Orang-orang mulai menjauh tanpa alasan. Teman kehilangan kepercayaan. Cinta baru terasa hambar, penuh jarak, tanpa hangatnya ketulusan. Dan mereka mulai merasa dingin di dunia yang dulu mereka pikir bisa dikendalikan. Mereka mencoba tertawa seperti dulu, tapi tawa itu hampa. Mereka mencoba bahagia, tapi hati mereka tidak lagi mampu percaya. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun, tidak bisa ditutupi apapun. Dan di sanalah, karma mulai menulis ceritanya dengan tinta kesepian. Semesta tidak pernah kejam, ia hanya mengembalikan keseimbangan. Dulu mereka menanam kebohongan, kini mereka menuai ketidaktenaran. Dulu mereka membuat seseorang menangis, kini mereka tidur dalam sepi yang bahkan doa pun tak bisa tembus. Kini mereka tahu, tidak perlu ada yang membalas, tidak perlu doa buruk, tidak perlu dendam, karena hati mereka sendiri sudah menjadi penjara yang sunyi. Dan setiap kali mereka memejamkan mata, suara itu berbisik pelan, semua ini karena kamu sendiri. Karma tidak datang sebagai bencana, tapi sebagai kesadaran yang menuat di dalam jiwa. Lewat malam-malam tanpa tidur, lewat cermin yang memantulkan wajah penuh penyesalan, lewat perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hidup tidak perlu menghukum mereka keras-keras. Ia cukup menunjukkan bayangan dari kesalahan mereka sendiri. Semakin mereka menutupi luka, semakin dalam luka itu terasa. Dan semakin keras mereka tertawa, semakin jelas suara batin yang menangis. Sementara itu, orang yang pernah mereka sakiti sudah belajar berdamai, sudah tenang, sudah memaafkan, sudah berjalan lebih jauh. Dan disitulah letak keadilan yang sejati. Karena yang memaafkan hidup damai, sementara yang bersalah hidup dengan kegelisahan. Karma tidak butuh panggung besar. Ia bekerja diam-diam di hati yang pura-pura bahagia. Ia tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri yang tak bisa lagi berdamai dengan masa lalu. Dan di sanalah, hidup membalas dengan cara yang paling halus, tapi paling menghancurkan. Mereka akan merasakannya perlahan, bukan dalam bentuk azab besar, tapi dalam bentuk sepi yang tidak bisa dihindari, dalam kehilangan yang datang tanpa sebab, dan dalam kerinduan yang tidak akan pernah dijawab. Renungan untukmu di poin 2 ini. Karma tidak datang untuk menghancurkan, ia datang untuk menyadarkan, agar manusia tahu bahwa setiap luka yang ia buat akan kembali, tapi dengan bentuk yang lebih sunyi. Tidak perlu balas dendam untuk orang yang pernah mengkhianati, karena hidup punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Yang salah akan belajar lewat kehilangan, dan yang tulus akan tenang tanpa perlu membalas. Kadang yang paling menyakitkan bukan hukuman besar, tapi kesadaran bahwa semuanya bisa dihindari kalau dulu memilih jujur. Kesadaran bahwa yang mereka sakiti sudah pulih, tapi mereka sendiri masih terjebak di luka yang mereka buat. Jadi biarlah karma bekerja tanpa suara.
Biarlah hidup menyeimbangkan segalanya dengan caranya sendiri, karena pada akhirnya tidak ada yang lebih adil dari waktu, dan tidak ada yang lebih menyakitkan dari kesadaran yang datang terlambat. 3. Mereka menjadi korban dari permainan yang dulu mereka ciptakan. Dulu, mereka pandai bermain perasaan, pandai menipu dengan senyum, pandai berbohong dengan lembut. Setiap kata manis adalah jebakan, setiap janji hanyalah alat permainan, dan mereka merasa menang karena bisa membuat dua hati percaya pada kebohongan yang sama. Setiap kebohongan terasa seperti kemenangan kecil. Mereka tertawa di balik kepura-puraan, menikmati kekacauan yang mereka ciptakan, mengira dunia akan terus berpihak pada tipu daya, mengira cinta bisa dipermainkan tanpa pernah harus membayar harga. Tapi permainan selalu punya akhir, dan waktu selalu tahu kapan harus berbalik arah. Kini mereka bukan lagi pemain, tapi korban dari permainan yang sama. Dunia mempertemukan mereka dengan diri mereka sendiri dalam wujud orang lain. Seseorang datang dengan tutur manis seperti mereka dulu, dengan janji yang sama indahnya, tapi sama kosongnya. Mereka jatuh, percaya, dan akhirnya hancur di tempat yang dulu mereka banggakan. Begitulah semesta mengajar, dengan pelajaran yang terasa di tulang. Rasa sakit yang dulu mereka abaikan kini jadi tamu tetap di dada. Ketidakpastian yang dulu mereka berikan, kini jadi ketakutan yang tak bisa dihapus. Dulu mereka menertawakan air mata orang lain, kini mereka sendiri menangis diam-diam. Karena baru sekarang, mereka tahu, cinta yang disia-siakan selalu kembali menuntut balas. Hidup perlahan menelanjangi topeng mereka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setiap luka yang dulu mereka buat muncul kembali dalam wujud yang lebih tajam. Dan kali ini, mereka tidak punya tempat bersembunyi dari bayangan sendiri. Mereka gelisah tanpa sebab, curiga tanpa alasan, takut kehilangan, padahal dulu dengan mudah melepas yang tulus. Semua perasaan yang dulu mereka remehkan kini datang silih berganti, dan tidak ada yang bisa menolong selain kesadaran bahwa semua ini adalah akibat dari diri sendiri. Karma yang seperti ini adalah yang paling menyakitkan, karena tidak bisa dilawan, tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang bisa disalahkan, kecuali diri sendiri. Dan di saat mereka ingin marah, yang tersisa hanya bisikan lirih. Jadi begini rasanya. Sekarang mereka mengerti kenapa seseorang bisa berubah dingin setelah dikhianati. Mengerti kenapa air mata bisa jatuh tanpa alasan. Mengerti kenapa cinta bisa jadi trauma yang sulit disembuhkan, karena mereka sendiri sedang hidup di sisi yang dulu mereka lukai. Semesta tidak menghukum mereka dengan keras. Ia hanya mempertemukan mereka dengan versi mereka yang lain, agar mereka tahu rasanya dicintai setengah hati, dan dibohongi dengan wajah yang tersenyum, agar mereka tahu pahitnya menjadi pilihan sementara di kehidupan seseorang. Hidup ini berputar, dan roda itu kini berhenti di atas kepala mereka. Dulu mereka mengendalikan, kini mereka yang dikendalikan. Dulu mereka tertawa di atas luka, kini mereka menjerit dalam diam. Dan tidak ada yang lebih perih dari menyadari, semua ini adalah hasil perbuatan sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Ia datang lembut, tapi tepat. Dan saat mereka belajar menyesali, barulah mereka paham arti kehilangan yang sejati. Bahwa tak ada kemenangan dalam pengkhianatan, hanya penundaan menuju penderitaan. Renungan untukmu di poin 3 ini. Hidup selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Apa yang kita lakukan pada orang lain, cepat atau lambat akan kembali pada kita. Bukan karena dunia kejam, tapi karena dunia adil. Ia ingin kita merasakan apa yang dulu kita abaikan. Jangan pernah bangga bisa mempermainkan perasaan seseorang. Karena cinta bukan permainan, tapi cermin. Apa yang kamu lakukan di dalamnya akan memantul balik suatu hari nanti. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu rasanya menjadi korban dari dirimu sendiri. Kadang, karma tidak datang dalam bentuk kehilangan besar. Ia datang lewat seseorang yang memperlakukanmu, seperti dulu kamu memperlakukan orang lain, lewat janji yang dilanggar, pesan yang diabaikan, dan cinta yang tak pernah benar-benar tulus. Jadi berhentilah mempermainkan hati yang mencintaimu sungguh-sungguh. Karena permainan seperti itu tidak pernah berakhir bahagia. Cepat atau lambat, hidup akan memutarmu di posisi yang sama. Dan saat itu,
Kamu baru sadar, karma tidak menghukum, ia hanya mengajarkan. 4. Mereka melihat mantan yang dulu disakiti justru hidup lebih bahagia. Ada karma yang tidak datang dengan petir, tidak dengan kehancuran besar, tapi dengan satu pemandangan yang menyesakkan dada. Melihat orang yang dulu disakiti, kini hidup lebih bahagia tanpa mereka. Awalnya mereka merasa bebas, merasa punya kendali atas segalanya, bisa mengganti siapapun sesuka hati. Namun waktu membalas dengan diam, dan diam itulah yang paling menyakitkan. Mereka mulai melihatmu dari jauh, melihat bagaimana kamu yang dulu menangis, kini tertawa dengan damai. Kamu yang dulu hancur, kini berdiri tanpa butuh siapapun. Dan di detik itu, sesuatu di dalam dada mereka mulai retak perlahan. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena semesta menunjukkan betapa bodohnya mereka melepas orang sebaik kamu. Kamu yang dulu diremehkan, kini bersinar tanpa mereka. Dan sinar itu membuat mereka silau setiap kali menatap. Mereka mulai menyalahkan keadaan, padahal yang mereka lawan bukan dunia luar, tapi dirinya sendiri. Hati yang dulu sombong, kini digerogoti rasa kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Dan setiap kali melihatmu bahagia, ada bagian kecil dari mereka yang hancur lagi. Karma tidak selalu berupa kehancuran besar. Kadang cukup berupa rasa iri yang tak pernah padam. Rasa sesak yang muncul setiap kali kamu tersenyum. Rasa yang mengingatkan mereka bukan lagi bagian dari ceritamu. Mereka berpura-pura acuh, tapi malam hari membongkar semua topeng itu. Dalam sunyi, mereka mengingat wajahmu, suaramu, dan semua yang mereka abaikan. Dan di sanalah penyesalan tumbuh, pelan tapi pasti. Mereka tahu, kamu bahagia bukan karena mereka. Kamu bahagia meski pernah dihancurkan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi ego seseorang, selain melihat orang yang pernah mereka rendahkan kini berdiri lebih tinggi. Kamu sudah belajar dari luka. Kamu mencintai dirimu sendiri dengan cara yang mereka tak pernah mampu. Dari sanalah kedamaianmu tumbuh, tanpa kebisingan, tanpa dendam. Dan semesta pun menulis ulang ceritamu dengan cahaya yang baru. Sementara mereka terus berlari dari satu hubungan ke hubungan lain, mencari pengakuan yang tak pernah cukup. Tak satu pun bisa menggantikan ketulusan yang dulu mereka buang. Karena yang mereka kejar bukan cinta, tapi pelarian dari rasa bersalah. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, tidak perlu membuktikan apapun. Setiap tawa kecilmu adalah bentuk keadilan yang dikirim semesta. Dan tanpa sadar, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tersiksa. Mereka akan sadar betapa bodohnya dulu memilih pergi, menyesal, tapi sudah terlambat untuk kembali. Kamu sudah menutup pintu, bukan karena benci, tapi karena akhirnya kamu tahu nilaimu sendiri. Dan dari kejauhan, mereka hanya bisa menatap, sambil hidup bersama bayanganmu selamanya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kadang balasan terbesar datang tanpa suara, datang dalam bentuk ketenangan yang mereka tidak punya. Kamu menang bukan karena menyakiti balik, tapi karena kamu tetap tumbuh meski pernah hancur. Dan itu membuat mereka kecil di hadapan hidup. Jangan pernah merasa perlu menunjukkan luka. Cukup biarkan bahagiamu jadi bukti bahwa kamu sudah sembuh. Semesta tahu caranya menyeimbangkan segalanya. Tanpa kamu harus marah. Biarkan waktu menjadi pengadil yang paling adil. Kamu tidak perlu menatap ke belakang lagi, karena masa lalu tidak pantas kamu perjuangkan. Yang pantas kamu jaga hanyalah dirimu sendiri. Dan cinta yang akan datang setelah kamu benar-benar pulih. Saat kamu bisa tersenyum tanpa rasa sakit, itulah puncak kemenanganmu. Bukan mereka yang kalah, tapi kamu yang berhasil menang atas dirimu sendiri. Dan disitulah karma bekerja dengan sempurna. 5. Mereka merasakan sepi yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ada sepi yang tidak datang karena sendirian. Sepi itu muncul karena kehilangan sesuatu yang dulu berarti. Bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena tak ada lagi yang benar-benar mengerti. Dan itulah karma paling halus yang dialami tukang selingkuh ketika akhirnya hidup sendirian. Dulu mereka pikir, cinta bisa diganti kapanpun, bahwa wajah baru bisa menyembuhkan luka lama, bahwa berpindah hati adalah kebebasan.
Namun kini mereka tahu, semua itu cuma pelarian dari kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa punya banyak teman, banyak kenalan, bahkan pasangan baru. Namun di balik semua itu, ada ruang di hati yang tetap kosong. Ruang yang dulu diisi oleh seseorang yang mencintai dengan tulus. Dan ruang itu kini hanya bergema oleh penyesalan. Malam menjadi waktu paling menakutkan. Tak ada suara, tak ada pesan, tak ada tawa. Layar ponsel terus dilirik, berharap ada yang mengingat seperti dulu kamu mengingat mereka. Tapi yang ada hanya hening, dingin, dan hati yang tak lagi disapa siapapun. Karma tidak datang dengan hukuman besar. Ia datang dengan cara lembut tapi menyakitkan. Rasa sepi yang tak bisa hilang. Semua orang melihat mereka tertawa, tapi hanya mereka yang tahu betapa kosongnya hidup itu. Senyum yang mereka tunjukkan hanyalah topeng di atas luka yang tak sembuh. Mereka bisa berfoto bahagia, bepergian, atau memposting tawa. Namun di balik layar, hati mereka rapuh dan gelisah. Karma membuat mereka sadar, kebebasan tanpa hati hanyalah bentuk lain dari penjara. Dan penjara itu kini mereka tempati sendiri. Keadaan malam memaksa mereka mengingat, mengulang percakapan lama, tawa, dan pelukan yang dulu mereka abaikan. Setiap kenangan terasa seperti duri yang menancap dalam dada. Dan semakin mereka mencoba melupakan, semakin kuat rasa bersalah itu tumbuh. Sepi itu tak bisa dihapus dengan musik keras atau pelukan baru. Karena yang mereka cari bukan orang lain, tapi rasa diterima apa adanya. Rasa yang dulu mereka buang tanpa pikir panjang. Dan kini, dunia seramai apapun, hati mereka tetap sunyi. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan cinta baru. Tapi hubungan yang lahir dari rasa bersalah tak pernah bertahan lama. Bayanganmu terus menghantui di setiap wajah baru yang mereka temui. Dan akhirnya mereka sadar, tak ada yang benar-benar bisa menggantikanmu. Ada perbedaan besar antara sendiri dan kesepian. Sendiri bisa damai bila hati tenang. Tapi kesepian adalah penjara bagi hati yang penuh penyesalan. Dan penyesalan itulah yang kini menjadi teman sejati mereka. Setiap malam, mereka bicara dengan diri sendiri, berpura-pura kuat, padahal batin mereka rapuh. Semakin keras mereka menyangkal, semakin nyata rasa hampa itu terasa. Karena hati yang tahu kebenaran tak bisa terus dibohongi. Kini mereka benar-benar kehilangan kehangatan, ketulusan, dan cinta yang dulu tak pernah mereka hargai. Semesta tak menghukum dengan marah, tapi dengan sunyi yang memakan jiwa. Dan dari situlah mereka akhirnya mengerti, sepi ini adalah karma yang mereka ciptakan sendiri. Renungan untukmu di poin 5 ini. Ada sepi yang bukan hukuman, tapi pelajaran. Sepi yang mengajarkan betapa berharganya seseorang yang dulu hadir dengan tulus. Dan ketika kita kehilangan yang tulus, barulah kita tahu apa itu kehilangan sejati. Karena tidak semua orang bisa menggantikan kehadiran yang pernah memberi kita arti. Jangan sesali kebaikanmu. Kamu pernah mencintai dengan hati yang bersih. Dan itu sudah cukup membuktikan nilaimu. Mereka boleh tertawa dulu, tapi waktu akan menuntunmu pada ketenangan. Dan menuntun mereka pada sepi yang tidak bisa mereka lawan. Biarkan mereka belajar dari keheningan mereka sendiri. Kamu tidak perlu kembali, tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu cukup terus berjalan dengan hati yang sudah sembuh. Karena orang yang tulus tidak pernah kalah, hanya diuji lebih dulu. Dan jika suatu hari kamu merasa sepi, ingatlah, sepimu tidak sama dengan mereka. Sepimu adalah proses menuju kedamaian, sementara sepi mereka adalah akibat dari pengkhianatan. 6. Mereka hidup dalam rasa bersalah yang diam-diam menghantui. Ada luka yang tak terlihat oleh mata. Luka itu tak berdarah, tapi terasa di setiap denyut hati. Itulah luka yang ditinggalkan oleh rasa bersalah. Dan bagi tukang selingkuh, luka itu datang tanpa henti, bahkan tanpa perlu ada yang menyalahkan. Mereka bisa tertawa di depan banyak orang, bisa tampil bahagia di media sosial. Namun di dalam hati, ada ruang gelap yang tak bisa mereka isi dengan apapun. Rasa bersalah itu hidup di sana, diam, tapi tak pernah padam. Ia mengikuti seperti bayangan. Semakin mereka berlari, semakin jelas wujudnya. Semakin keras mereka mencoba melupakan, semakin kuat ingatan itu menggigit. Karena yang mereka lawan bukan dunia luar,
Tapi batin mereka sendiri, malam hari menjadi waktu paling berat. Kepala menempel di bantal, tapi pikiran tak mau diam. Suara tangis, janji palsu, dan kata-kata tanpa hati mulai bergema. Dan tak ada cara untuk mematikan suara-suara itu selain menyesalinya. Rasa bersalah tumbuh seperti racun, pelan, tapi pasti menghancurkan dari dalam. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, lalu berubah menjadi penyesalan yang menusuk. Hingga akhirnya, mereka tak lagi bisa menatap diri sendiri tanpa merasa jijik. Mereka menyesali kebohongan kecil yang dulu dianggap sepele, menyesali setiap sikap dingin yang dulu terasa biasa. Semua kenangan itu kini kembali satu persatu, menuntut pertanggungjawaban. Dan mereka sadar, karma terberat datang bukan dari luar, tapi dari dalam dada sendiri. Tak ada yang menghukum mereka, tak ada yang membalas dendam. Namun hati mereka berubah menjadi penjara yang sunyi dan tanpa pintu keluar. Setiap napas menjadi pengingat bahwa mereka sedang menanggung akibatnya sendiri. Mereka hidup, tapi tak tenang. Tidur, tapi tak benar-benar istirahat. Makan, tapi tak merasa kenyang. Rasa bersalah membuat segalanya hambar, seolah hidup kehilangan rasa. Melihat orang lain dicintai dengan tulus kini jadi siksaan. Karena mereka tahu, dulu mereka punya cinta seperti itu, dan menghancurkannya. Kini yang tersisa hanya bayangan dari apa yang pernah mereka miliki. Dan penyesalan yang tumbuh, tak bisa ditebus dengan kata, maaf. Karma tak selalu datang dalam bentuk kehilangan seseorang. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan kedamaian. Dan kedamaian itulah yang kini tak mereka miliki lagi. Hati mereka terus berperan dengan ingatan yang tak mau mati. Bahkan saat mencoba mencintai orang baru, bayangan masa lalu ikut duduk di antara mereka. Cinta yang tumbuh di atas rasa bersalah tak pernah bertahan lama. Karena luka lama tak bisa ditutupi dengan cinta palsu yang baru. Mereka tak benar-benar bahagia, tak benar-benar damai. Mereka hidup dengan wajah tersenyum, tapi jiwa yang terus berbisik lirih. Rasa bersalah itu tidak berteriak, tapi selalu ada, menunggu, mengingatkan, menghukum. Renungan untukmu di poin 6 ini. Rasa bersalah adalah bentuk karma paling halus dari semesta. Ia tidak langsung menghancurkan, tapi perlahan menggerogoti ketenangan. Dan dari situ kita belajar bahwa setiap pengkhianatan akan kembali pada pelakunya, bukan dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk ketidaktenangan yang tak bisa dihapus. Jika kamu pernah disakiti, jangan berharap mereka menderita dengan cara yang sama. Percayalah, rasa bersalah yang mereka bawa sudah cukup menyiksa seumur hidup. Sementara kamu, jika mampu memaafkan, akan tidur lebih tenang setiap malam. Karena orang yang berdamai dengan masa lalu, selalu lebih damai dari yang bersembunyi darinya. Kamu tidak perlu membalas apapun. Cukup terus hidup dengan hati yang bersih. Dan pada akhirnya, biarlah waktu yang menjadi guru. Yang bersalah akan belajar lewat kesunyian. Yang tulus akan tumbuh lewat ketegaran. Dan kamu akan melihat keadilan semesta selalu datang, walau tanpa suara. 7. Mereka hidup dengan ketidaktenangan yang tak pernah hilang. Ada orang yang tampak tenang di luar, tapi dadanya berisik tanpa suara. Mereka tersenyum, tapi pikirannya tidak pernah berhenti berlari. Itulah bentuk karma paling melelahkan. Hidup tanpa kedamaian yang sejati. Tukang selingkuh sering mengira pengkhianatan hanya menyakiti orang lain. Padahal, luka pertama justru tertanam di dalam diri mereka sendiri. Sejak hari itu, mereka kehilangan rasa tenang yang dulu begitu sederhana. Ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang mencintai dengan jujur. Kini, setiap langkah terasa ragu. Setiap hubungan baru dibayangi curiga. Mereka takut dikhianati, karena tahu bagaimana rasanya mengkhianati. Mereka hidup dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap notifikasi terasa seperti ancaman. Setiap pesan bisa memicu kecemasan tanpa alasan. Mereka takut menemukan kebohongan yang dulu pernah mereka lakukan. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi batin tak pernah diam. Seolah hidup terus berlari tanpa tahu arah. Seolah selalu ada yang kurang, meski segalanya tampak lengkap. Karena kedamaian tidak bisa hidup di hati yang pernah berkhianat. Kesibukan menjadi topeng favorit mereka.
Tawa keras menjadi pelarian terbaik, namun saat sendiri, ketenangan itu runtuh begitu saja. Karma membuat mereka terus berhadapan dengan diri sendiri. Ketenangan adalah hadiah bagi jiwa yang jujur. Dan ketika kejujuran dikorbankan demi keinginan sesaat, maka harga yang dibayar adalah kehilangan damai selamanya. Mereka tak sadar, dulu mereka menjual ketenangan untuk kenikmatan yang fana. Mereka mencari pelarian, berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, mencoba menenangkan diri lewat cinta yang baru. Tapi ketenangan tidak bisa dibeli, hanya bisa didapat lewat hati yang bersih. Rasa bersalah dan takut kini bercampur menjadi satu. Mereka takut kehilangan, tapi juga takut mencintai, karena setiap cinta baru terasa seperti jebakan, dan setiap ketulusan orang lain menjadi pengingat atas dosa lama mereka. Karma tidak menghukum dengan petir, tapi dengan kegelisahan. Setiap hari terasa seperti badai yang tenang di dalam dada. Ada yang kosong, tapi tak tahu apa. Ada yang hilang, tapi tak pernah bisa ditemukan lagi. Dari luar, hidup mereka tampak megah, tapi fondasinya rapuh oleh rasa bersalah. Ketidaktenangan itu perlahan menghancurkan dari dalam, karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berperang dengan hati sendiri. Mereka menatap langit, berharap bisa merasa damai seperti dulu. Tapi bintang-bintang kini tampak jauh dan asing. Ketenangan tak lagi menyapa, hanya keheningan yang dingin. Dan di sanalah mereka sadar, kedamaian pergi bersama kejujuran yang pernah mereka khianati. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketenangan adalah bentuk kekayaan yang tak bisa dibeli. Sekali hilang karena pengkhianatan, ia sulit ditemukan kembali. Mereka boleh terlihat berhasil, tapi tanpa ketenangan, semua pencapaian terasa hampa. Dan itulah karma yang paling nyata. Hidup, tapi tidak pernah merasa damai. Bagi kamu yang pernah disakiti, jangan biarkan luka itu merampas ketenanganmu juga. Jadilah orang yang tetap damai, meski dunia pernah menghancurkanmu. Karena kedamaian tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh hati yang ikhlas. Dan hanya hati yang tulus yang bisa tidur tanpa rasa takut. Biarkan mereka hidup dalam kegelisahan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menatap ke belakang lagi. Setiap langkah tenangmu adalah bukti bahwa kamu sudah menang. Kamu menang bukan dengan balas dendam, tapi dengan kedamaian yang mereka tidak punya. Ingatlah, ketika seseorang mengkhianati cinta yang tulus, ia tidak hanya kehilangan orang yang mencintainya, tapi juga kehilangan kedamaian dalam dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. 8. Mereka takut dicintai, tapi juga takut sendiri. Ada yang rusak di hati yang pernah menghancurkan cinta orang lain. Mereka dulu tak biasa dicintai dengan tulus, disayangi tanpa pamrih. Tapi setelah mengkhianati cinta yang bersih itu, ada sesuatu yang hilang selamanya. Sesuatu yang tak bisa mereka beli atau cari kembali. Rasa damai saat dicintai dengan jujur. Kini setiap ketulusan terasa mencurigakan. Setiap perhatian terasa seperti jebakan yang bisa melukai kapan saja. Mereka tidak bisa lagi percaya sepenuhnya, bahkan pada orang baik sekalipun, karena dalam diri mereka ada bisikan yang berkata, "Dulu aku juga pernah begitu." Ketakutan itu menempel dalam-dalam. Mereka takut membuka hati, karena tahu luka bisa datang dari arah mana saja. Takut mencintai, karena tahu betapa sakitnya dikhianati. Dan yang paling aneh, mereka takut dicintai terlalu tulus, karena merasa tak pantas lagi. Mereka belajar hidup dengan jarak, dekat, tapi tak benar-benar terbuka, hangat, tapi penuh waspada. Cinta yang dulu jadi sumber kebahagiaan, kini berubah jadi sumber kecemasan yang tenang tapi tajam. Kesepian mereka bukan karena tak punya siapa-siapa, tapi karena tak berani membiarkan siapapun masuk terlalu dalam. Hati mereka seperti rumah kosong yang masih berisi gema dosa lama. Dan semakin mereka menutup pintu, semakin sunyi dunia di dalam diri. Mereka ingin mencintai lagi, tapi bayangan masa lalu selalu muncul di tengah jalan. Mereka ingin percaya, tapi selalu ada rasa takut yang menahan. Setiap kali seseorang datang dengan ketulusan, hati mereka mundur perlahan. Bukan karena tak mau, tapi karena sudah terlalu akrab dengan kehilangan. Karma tidak datang dengan petir atau hukuman besar. Ia datang pelan, lewat kegelisahan yang tak bisa dihapus.
lewat malam-malam panjang yang penuh tanya tanpa jawaban, lewat rasa takut mencintai yang tumbuh dari dosa yang belum mereka tebus. Dan setiap kali mereka mencoba menenangkan diri, rasa itu muncul lagi. Rasa bersalah yang samar tapi tajam, rasa takut yang kecil tapi terus menggigit di dada. Mereka sadar, ini bukan kutukan, ini pantulan dari perbuatan sendiri. Ada saat mereka mencoba menertawakan semuanya, berpura-pura kuat, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di tengah tawa itu, ada kekosongan yang tidak bisa ditutupi, karena hati yang pernah berkhianat tahu, ketenangan sejati sudah pergi jauh. Mereka mulai merasa tidak layak dicintai. Setiap kali ada yang datang dengan niat baik, mereka justru menarik diri. Mereka takut menyakiti lagi, tapi juga takut disakiti. Hingga akhirnya, mereka hidup di antara dua ketakutan yang tak pernah reda. Dan di sanalah karma bekerja paling halus. Ia tidak menghancurkan, tapi membuat hati terus berperang dengan dirinya sendiri. Tidak ada darah, tidak ada luka yang terlihat. Tapi di dalam dada, ada perang sunyi yang tidak pernah selesai. Pada akhirnya, mereka belajar pelajaran yang paling pahit, bahwa karma bukan soal dibalas, tapi soal kehilangan kemampuan untuk mencintai dengan damai. Bahwa pengkhianatan sejati bukan saat mereka meninggalkan orang lain, tapi saat mereka meninggalkan versi diri yang dulu bisa mencintai dengan jujur. Renungan untukmu di poin 8 ini. Cinta yang pernah mereka remehkan kini menjadi hal yang paling mereka rindukan. Tapi hati yang takut tidak bisa menerima cinta yang datang. Karma mengajarkan lewat diam bahwa kehilangan kepercayaan adalah hukuman yang paling halus. Dan hanya mereka yang pernah menghancurkan cinta tahu betapa sakitnya hidup tanpa rasa percaya. Mereka ingin disembuhkan, tapi takut diobati. Mereka ingin dicintai, tapi takut disakiti. Begitulah cara alam menyeimbangkan duka, agar setiap hati yang dulu bermain-main, belajar menghargai cinta dengan benar. Hidup tanpa cinta bukan kebebasan, tapi kekosongan yang pelan-pelan menua. Mereka menatap dunia dengan mata terbuka, tapi hati tertutup rapat. Ketenangan jadi barang langka, karena rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Dan itu menjadi pengingat bahwa cinta bukan mainan, tapi tanggung jawab. Maka jika kamu pernah disakiti, tenanglah. Kamu mungkin menangis hari ini, tapi suatu hari mereka akan menangis dalam diam. Kamu mungkin kehilangan seseorang, tapi mereka kehilangan kemampuan untuk mencintai. Dan di titik itu, kamu sudah menang, tanpa perlu membalas apapun. 9. Mereka sulit menemukan cinta yang sama lagi. Ada hal yang tidak pernah mereka sadari saat berkhianat, bahwa cinta sejati tidak datang dua kali dengan rasa yang sama. Sekali kamu mengkhianatinya, sesuatu di dalam dirimu berubah selamanya. Dan saat kamu ingin merasakan itu lagi, dunia tak memberikannya lagi. Dulu, ada seseorang yang mencintai mereka tanpa syarat. Orang yang sabar, lembut, dan tulus dalam setiap perhatian kecilnya. Tapi semua itu diabaikan demi kesenangan sesaat. Dan kini, kehangatan itu pergi bersama orang yang pernah mereka remehkan. Mereka mencoba mencintai lagi, membuka hati untuk orang baru, tapi rasanya selalu berbeda, seperti menonton film tanpa suara. Ada cinta, tapi tak ada getaran. Ada kebersamaan, tapi tak ada kedalaman. Setiap wajah baru mengingatkan mereka pada yang lama. Setiap janji baru terdengar seperti kebohongan yang dulu mereka ucapkan. Hati mereka sudah kehilangan rasa percaya, bahkan pada cinta yang tulus. Karena mereka tahu, dulu mereka sendiri yang menghancurkan sesuatu yang suci. Kini mereka hidup dalam bayangan perbandingan yang tak berkesudahan. Cinta lama selalu jadi standar yang tak bisa dikalahkan. Tak peduli seberapa baik orang baru datang, selalu terasa ada yang kurang. Karena cinta sejati tak bisa digantikan, hanya bisa disesali setelah hilang. Karma bekerja dengan cara yang halus tapi pasti. Ia tidak menghukum dengan badai, tapi dengan rasa kehilangan yang konstan. Setiap tawa terasa hampa, setiap pelukan terasa dingin. Karena di dasar hati, mereka tahu, mereka pernah menghancurkan sesuatu yang murni. Mereka bisa menipu dunia dengan tawa dan foto bahagia. Tapi saat malam datang, keheningan itu berbicara. Mereka teringat sosok yang dulu setia menunggu.
Dan di sanalah penyesalan paling dalam berdiam tanpa suara. Kadang mereka melihat orang yang dulu disakiti, kini orang itu tenang, bahagia, dan jauh lebih damai dari mereka. Itulah momen ketika karma terasa paling tajam, bukan karena orang itu pergi, tapi karena mereka sadar, cinta itu tak akan kembali. Mereka mencoba menambah luka dengan hubungan baru, tapi setiap usaha hanya memperjelas kehilangan lama, bukan karena cinta baru salah, tapi karena hati mereka belum bersih, belum siap mencintai tanpa bayangan dosa sendiri. Cinta sejati itu langka, dan dunia hanya memberikannya sekali. Bagi yang menjaganya, itu anugerah. Bagi yang mengkhianatinya, itu kutukan yang panjang. Sebab setelahnya, yang tersisa hanya cinta yang terasa seperti pengganti. Mereka mulai mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan, tapi menjaga. Bahwa kesetiaan bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan yang tenang. Dan karena mereka gagal memahami itu, cinta pergi meninggalkan luka yang panjang, sekaligus pelajaran yang tak bisa ditebus dengan apapun. Hidup terus berjalan, tapi hati mereka tertinggal di masa lalu. Di balik tawa dan kesibukan, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Lubang itu bernama penyesalan, dan di sanalah karma berdiam dengan lembut, tidak berteriak, hanya berbisik, "Kau kehilangan cinta terbaikmu untuk selamanya." Renungan untukmu di poin 9 ini. Cinta sejati tidak hilang karena waktu, tapi karena pengkhianatan, dan mereka yang pernah mengkhianati akan belajar dengan cara paling menyakitkan, bahwa tidak semua cinta bisa diganti, dan tidak semua hati mau disembuhkan setelah dikhianati. Hidup mungkin mempertemukan mereka dengan banyak orang, tapi tidak satu pun yang membuat hati bergetar seperti dulu. Itu bukan kebetulan, itu pelajaran, agar mereka tahu arti kehilangan cinta yang benar-benar tulus. Mereka akan terus mencari, tapi tidak pernah benar-benar menemukan, karena yang mereka cari bukan orang baru, tapi rasa yang dulu hilang, rasa nyaman, rasa aman, rasa dicintai tanpa syarat. Dan semua itu telah pergi bersama orang yang mereka khianati. Karma tidak kejam, ia hanya adil. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan bahwa cinta yang disia-siakan tidak akan pernah sama saat datang lagi. Dan disitulah mereka belajar betapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan. 10. Mereka kehilangan kepercayaan dari semua orang. Karma paling berat bagi seorang pengkhianat bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan dari semua orang di sekitarnya. Sekali seseorang mengkhianatimu, pandangan dunia terhadapnya berubah, dan itulah luka yang paling sulit disembuhkan. Dulu mereka mungkin disayangi dan dipercaya, tapi satu tindakan cukup untuk merobohkan segalanya. Teman mulai menjaga jarak, keluarga berhati-hati, dan semua hubungan terasa dingin tanpa harus dijelaskan alasannya. Mereka bisa tersenyum di depan banyak orang, namun di balik itu ada jarak yang tak kasat mata. Orang lain tak lagi melihat mereka dengan pandangan yang sama. Kepercayaan yang dulu hangat kini berubah jadi dinding tak terlihat. Sekali kepercayaan hilang, dunia tak akan kembali seperti dulu. Waktu bisa berjalan, tapi luka di hati orang lain tetap tinggal. Dan setiap permintaan maaf hanya terdengar seperti gema yang kosong, karena yang rusak bukan perasaan, tapi keyakinan. Mereka mencoba bertingkah normal, seolah semua sudah usai. Namun setiap kali mereka berbicara, orang mulai ragu. Setiap janji dianggap basa-basi, setiap kebaikan tampak seperti manipulasi. Dan dari situlah karma bekerja, lewat pandangan yang tak lagi percaya. Penyesalan memang datang, tapi tak mengembalikan rasa percaya, karena kepercayaan dibangun dari konsistensi, bukan kata maaf. Dan ketika mereka menghancurkannya, mereka juga menghancurkan cerminan diri sendiri. Kini yang tersisa hanyalah bayangan dari siapa mereka dulu. Hidup di tengah banyak orang, tapi tak dipercaya siapapun. Itulah bentuk kesepian paling halus. Mereka bisa berbicara panjang lebar, namun tak ada yang benar-benar mendengar. Karena di mata orang lain, semua kata mereka kehilangan makna. Yang lebih menyakitkan, mereka pun mulai tak percaya pada diri sendiri. Keraguan tumbuh di dalam hati, apakah niat ini tulus, atau hanya pura-pura lagi? Setiap langkah terasa ragu,
setiap keputusan penuh cemas. Dan perlahan, kepercayaan diri mereka terkikis bersama rasa bersalah. Karma tidak datang dengan petir atau kehilangan besar. Ia hadir dalam bentuk pandangan curiga dan jarak yang dingin. Dalam tatapan yang berkata, "Aku tidak sepenuhnya percaya padamu lagi." Dan kalimat tanpa suara itulah yang paling menghancurkan. Cinta bisa digantikan oleh cinta baru, tapi kepercayaan tidak punya pengganti. Sekali pecah, pantulannya tak pernah utuh lagi. Yang tersisa hanya retakan yang terus mengingatkan mereka pada kesalahan sendiri. Mereka akhirnya mengerti bahwa kejujuran adalah bentuk cinta tertinggi. Dan ketika mereka menukarnya dengan pengkhianatan, dunia pun menarik kembali hadiah bernama kepercayaan. Dan tanpa itu, setiap hubungan hanyalah pertunjukan tanpa jiwa. Pada akhirnya, mereka berhenti menjelaskan, berhenti melawan pandangan orang, karena setiap pembelaan hanya menambah jarak. Yang tersisa hanyalah diam, dan dalam diam itu ada penyesalan abadi. Sebab mereka kini tahu, kehilangan kepercayaan adalah kehilangan segalanya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kepercayaan adalah hal yang paling mahal dalam hidup. Butuh waktu lama untuk membangunnya, tapi hanya satu kesalahan untuk menghancurkannya. Dan mereka yang sudah kehilangan itu akan mengerti betapa berharganya rasa percaya. Sebab tanpa kepercayaan, bahkan cinta pun tak punya tempat untuk tumbuh. Mereka kini hidup dengan pelajaran pahit, bahwa kata maaf tak selalu cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam. Bahwa ketulusan butuh pembuktian, bukan sekadar janji manis. Dan dunia tak akan percaya lagi pada hati yang pernah berkhianat tanpa penyesalan. Karma mengajarkan dengan lembut tapi tegas. Bukan lewat kemarahan, tapi lewat kehilangan yang sunyi, lewat hubungan yang tak lagi sama, lewat wajah-wajah yang menjauh perlahan. Dan dari situ, mereka tahu bahwa kepercayaan yang hilang adalah hukuman yang nyata. Jadi jika kamu masih dipercaya, jagalah baik-baik. Jangan hancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Sebab kepercayaan adalah bentuk cinta paling murni yang bisa diberikan manusia. Dan sekali hilang, ia tak akan pernah benar-benar kembali. Bagi mereka yang bermain dengan hati orang lain, balasannya bukan sekadar kehilangan cinta, melainkan kehilangan kedamaian yang tak bisa dibeli siapapun. Untukmu yang pernah disakiti, jangan balas dengan cara yang sama. Cukup fokus memperbaiki dirimu dan biarkan waktu bekerja. Luka akan sembuh, dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, karena yang tulus pada akhirnya selalu menang dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Jika kamu punya pengalaman, semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.